Opa Singa Tua Channel, channel yang merakyat, channel yang Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman. Dorong demokrasi, demokrasi, dorong demokrasi, demokrasi, dorong demokrasi, demokrasi tanpa nepotisme, nepotisme tanpa korupsi, tanpa dinasti politik, tanpa cawe-cawe, demokrasi kebenaran, dorong demokrasi kebenaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Opa Singa Tua Channel. Kali ini Opa akan menyiratkan demokrasi, dorong demokrasi, dorong demokrasi, dorong demokrasi. Baiklah, pagi-pagi di Ahad 7 Januari 2024, masih hangat-hangatnya di tahun awal 2024, dan dorong demokrasi untuk Ahad minggu ini. Opa akan menyiratkan sosok yang jika kita ingat pejuang Islam atau pejuang surat Al-Maidah yang meluruskan surat Al-Maidah dari pelecehan surat Al-Maidah tersebut. Kita ingat waktu itu Gubernur DKI Jakarta Ahok melecehkan surat Al-Maidah. Nah, kemudian sosok ini meluruskan dan menyampaikan untuk sama-sama dari para ahli menafsirkan dari apa yang disampaikan oleh Gubernur Ahok beberapa tahun yang lalu tentang surat Al-Maidah. Nah, kali ini sosok Budiani Opa akan dorong demokrasikan bahwa tentunya kita sebagai rakyat Indonesia tidak salah memilih dan memilih caleg DPR RI. Di sini sosok Budiani tampil untuk bergabung, untuk berjalan menuju Senayan. Untuk itu menuju Senayan maksudnya di gedung DPR RI, bukan di Taman Ria Remaja, tapi di gedung DPR RI, agar Ustadz Budiani tidak menjadi wakil rakyat yang hanya tidur saja, yang tidak bisa menerima aspirasi rakyat. Yang kita harapkan bahwa Ustadz Budiani bisa menjadikan tempat atau rumah aspirasi buat rakyat Indonesia dan bisa menjadi pendobrak para wakil rakyat yang membuat undang-undang tidak pro rakyat, tapi membuat undang-undang pro rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari bersama Partai Umat untuk melakukan perubahan.
Oke, salam perubahan, salam perubahan, salam demokrasi, corong demokrasi, corong demokrasi. Nah, pada minggu pagi 7 Januari Ahad, Opa akan menyiratkan corong demokrasi yang Opa temukan nukilan dari detiknews.com. Inilah sosok Budiani, caleg dari Partai Umat untuk DPR RI di mata rakyat netizen atau netizen di mata rakyat, di mata warga Jakarta Timur, peduli, komitmen dan merakyat. Ini netizen bilang, ini judulnya dari Detik News, inilah sosok Budiani, caleg dari Partai Umat untuk DPR RI di mata warga Jakarta Timur. Warga Jakarta Timur peduli, komitmen, dan merakyat. Kebetulan Budiani ada di Dapil 1 di wilayah Jakarta Timur. Untuk itu kepada rakyat Jakarta Timur untuk salah cara memilih wakil rakyat DPR RI untuk di Senayan, karena di sana ada perbandingannya, ada juga incumbent dari Gerindra yang kita tahu siapa beliau. Oke, Opa langsung bacakan saja ini dari sumber dari netizen, sumber dari Detik News. Opa bacakan ya, sambil ngopi di ente Pane ya. Oke, Jakarta detiknews.com. Anggota DPR RI dari Partai Umat Dapil 1 Jakarta Timur terus bergerak mencari dukungan menghadapi pemilu 2024. Buniani, Ustadz Budiani kalau Opa nyampaikannya, kalau Opa sebut, Ustadz Budiani terdaftar sebagai caleg DPR RI Dapil 1 Jakarta Timur dari Partai Umat. Alhamdulillah, respon masyarakat terhadap Budiani sejauh ini sangat positif, kata salah satu perwakilan tokoh pemuda di Jakarta Timur, Wahyu, kepada wartawan. Nah, tokoh pemuda di Jakarta Timur Wahyu kepada wartawan tanggal 6 Januari 2024. Dukungan kepada calon legislatif DPR RI untuk daerah pemilihan Jakarta Timur untuk melenggang Senayan semakin masif, khususnya dari Jakarta Timur. Warga Jakarta Timur berbondong-bondong mengikrarkan dukungan penuh bagi Budiani lantaran menilai figur politikus Partai Umat itu merupakan yang terbaik untuk menjadi wakil rakyat di Senayan. Salah seorang tokoh pemuda asal Jakarta, Wahyu, mengungkapkan semakin masifnya gelombang dukungan kepada Budiani tidak lepas dari karakter akademisi dan juga merakyat itu yang sangat bersahaja, kata Wahyu. Budiani disebutkan merupakan calon legislatif yang paling tulus, berintegritas, dan punya rekam jejak yang sangat baik. Menurut Wahyu, sosok Budiani berbeda dengan calon legislatif lain maupun wakil rakyat yang sudah duduk di Senayan. Kata Wahyu itu berbeda sosok Budiani dengan calon legislatif yang sekarang ini duduk di Senayan. Berbeda, tidur, buat undang-undang yang tidak pro rakyat. Yang kita lihat kayak begitu. Opa lagi. Budiani yang merupakan sosok yang punya komitmen dan tidak pernah mengumbar janji yang tidak bisa ditepati olehnya itu. Ia optimistis bila kelak terpilih menjadi anggota DPR RI, calon legislatif nomor urut 7 itu akan membuat masyarakat Jakarta Timur menjadi lebih sejahtera dan maju. Ini nomor urut 1 harusnya, bukan 7. Kemudian yang saya lihat dan rasakan, Budiani itu orangnya peduli, komitmen, dan yang paling saya suka, ya,
sosoknya yang merakyat. Kalau beliau menjadi wakil rakyat di DPR RI, insya Allah masyarakat Jakarta Timur akan lebih sejahtera dan lebih maju. Tidak seperti sekarang ini kita punya wakil rakyat di pusat, tapi ya duduk saja, santai, dan tidak memperhatikan masyarakat, terutama yang berada di pedalaman-pedalaman, ucapnya. Bermodalkan pengalaman baik sebagai birokrat maupun politikus, masyarakat meyakini Budi Yani merupakan figur terbaik yang mampu menjadi representasi masyarakat Jakarta Timur di Senayan. Ditambah lagi penerimaan masyarakat Jakarta Timur di seluruh kecamatan cukup baik. Mereka menaruh harapan besar kepada Budi Yani agar daerahnya bisa semakin maju dan kesejahteraannya membaik. Peluang Budi Yani cukup besar kali ini. Ya, merujuk survei sendiri saat berkunjung ke berbagai kecamatan di Cianjur, di berbagai kecamatan. Masyarakat ternyata merespon dengan sangat baik. Masyarakat rata-rata menyebut Budi Yani sebagai figur terbaik untuk menjadi wakil rakyat. Terang dia besarnya harapan masyarakat agar Budi Yani melenggang ke Senayan tidak lepas lantaran mengetahui kontribusi dan rekam jejaknya yang cemerlang. Bahkan sebelum memutuskan maju di pentas politik, Budi Yani sudah berbuat banyak untuk masyarakat, ungkasnya. Nah, itu saja dari tulisan dari detiknews.com yang Opa siratkan lewat Corong Demokrasi. Kesimpulannya bahwa Detik menyuarakan hasil dari dengan wawancara dengan Mas Wahyu bahwa Budi Yani ada merupakan sosok yang tepat untuk mengembangkan wilayah Jakarta Timur, dan Budi Yani adalah sosok yang tepat yang duduk di bakal DPR RI di Senayan dibandingkan dengan DPR RI yang sekarang yang sudah ada, terlalu lebih banyak santainya dibanding pro rakyat. Jadi kita harapkan bahwa kehadiran Budi Yani di DPR RI akan menjadi mediasi atau penghubung corong rakyat kepada DPR RI agar tidak lagi pengalaman rekam jejak kemarin DPR kemarin yang hanya santai saja. Dengan hadirnya Budi Yani di gedung DPR akan menjadi pendobrak, akan menjadi pemrobat semua wakil rakyat yang ada di saya dengan hadirnya Budi Yani nanti di DPR. Untuk itu, kepada warga rakyat Jakarta Timur, kita jangan salah pilih untuk memilih figur sosok Ustadz Budi Yani. Kita jangan lihat baru partainya, tapi yang kita lihat adalah rekam jejaknya, perjuangan terhadap Islam, perjuangan terhadap nilai-nilai rakyat dan akademisi yang dimiliki oleh Ustadz Budi Yani. Jelas kita sudah bisa melihat biografi dan rekam jejak dari Ustadz Budi Yani. Untuk itu, kepada rakyat Jakarta Timur, untuk jangan salah pilih Budi Yani untuk DPR RI Dapil 1 Jakarta Timur. Pilih Budi Yani, pilih Budi Yani, pilih Budi Yani untuk kesejahteraan rakyatnya, khususnya Jakarta Timur, umumnya seluruh Indonesia. Itu saja Corong Demokrasi yang Ahad 7 Juli Opa sampaikan kepada saudaraku semuanya, sahib semuanya yang cinta kepada Opa Singa Tuba Channel. Opa akan menyeratkan apapun yang Opa dapat
Karena dengan corong demokrasi atau corong Anies bisa menjadikan informasi yang lebih terbuka agar kita tidak ketinggalan daripada politik yang sedang memanas saat ini, dan jangan menjadi buta politik. Salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan, salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari